Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan Miss Dwi dan tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian tentunya baik-baik saja. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Dan kompetensi dasar ini memiliki tujuan agar siswa atau kalian mampu mengidentifikasi informasi berupa kabar, keperluan, permintaan, dan permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar. Sudah siap untuk mendengarkan penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Miss Dwi yakin bahwa di antara kalian pasti ada yang pernah membuat surat dan mengirimkan surat melalui kantor pos. Lalu, jika ditanya apa itu surat, berikut ini penjelasannya. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lainnya. Informasi yang disampaikan di dalam surat terdapat pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, atau laporan. Sedangkan kegiatan surat menyurat atau saling mengirim surat dapat disebut juga korespondensi. Dengan kata lain, kegiatan surat menyurat atau berkorespondensi itu merupakan salah satu kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam komunikasi tertulis. Adapun tujuan seseorang menulis surat, ada beberapa diantaranya adalah yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua, menyampaikan maksud dan tujuan sesuai dengan hati seorang penulis. Yang ketiga, untuk menghemat biaya, dimana sekarang kita tahu bahwa biaya untuk memiliki atau membeli alat komunikasi sangat mahal. Jadi, surat ini bisa menjadi alternatif untuk dijadikan alat komunikasi yang murah dan hemat. Surat memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya yang pertama sebagai media komunikasi. Fungsi yang kedua adalah surat dapat dijadikan sebagai bahan dokumentasi. Fungsi yang ketiga adalah surat dapat dijadikan sebagai alat pengingat atau arsip. Fungsi yang keempat di mana surat dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum, di mana fungsi ini dapat dimanfaatkan atau digunakan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka surat dapat dijadikan barang bukti untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Untuk jenis surat sebenarnya ada banyak, namun pada kelas 7 ini di semester genap kita akan mempelajari jenis surat yang terdiri dari surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah jenis surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan ditujukan untuk keluarga, saudara, teman, dan lain-lain. Surat pribadi ini kadang juga digunakan untuk saling bertanya kabar satu sama lain dengan sanak saudara yang tempatnya jauh dari tempat tinggal kita. Untuk surat resmi dapat disebut juga dengan surat dinas. Surat resmi adalah jenis surat yang digunakan untuk keperluan formal, baik dari individu, lembaga, atau suatu organisasi. Surat resmi atau surat dinas ini juga digunakan biasanya dalam ruang lingkup pekerjaan. Untuk penjelasan unsur dan hal lainnya pada surat pribadi dan surat resmi, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah penjelasan Miss Dwi pada pertemuan kali ini tentang surat menyurat. Semoga dapat membantu proses pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Miss Dwi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.